Makanya saya sering sekarang akhir-akhir ini sering kampanye kitab Sajaratul Ma'arif, dan itu saya serius dengan kampanye itu karena dikarang oleh Sultanul Ulama. Jadi kalau di wali ada Sultanul Aulia, di ulama juga ada Sultanul Ulama, yaitu Syekh Izzuddin bin Abdis. Itu kalau ngarang fikih itu gampang sekali. Saya punya kitab beliau Qawaidul Ahkam. Beliau ketika cerita kenapa harus ada sholat dihormatil waktu, beliau rangkanya enak sekali. Kalau santri sarang, Lirboyo atau Peloso atau santri mana saja, biasanya kalau pergi ke terminal, yang dulu terminal itu kan nggak layak, apalagi ya dulu nggak layak, pokoknya kalau pipis itu pasti kena najis lah celana. Santri kan biasanya milih sholat nanti di pondok, milih terawih lah, milih terawih kan duhur asar. Saya tidak tahu kalau Gusnya, tapi kira-kira ya agak-agak sama kira-kira gitu. Alasannya santri yo nakal, meninggalkan sholat fil waktu itu karena alimnya. Kan sholat dihormati wajib iadah, ngapain daripada wajib iadah mendingan tidak usah sholat. Jadi ilmu itu tuh bermata dua. Rata-rata yang sudah tahu wajib iadah milih sholat apa milih ndak? Ndak, potongan-potongan rai gini tuh. Ndak, kira-kira aja. Milih ndak kan? Karena tahu wajib iadah. Tapi nanti setelah sampean alim dan bakat jadi wali dan sampean belajar kitab Qawaidul Ahkam, itu pasti milih sholat. Saya semenjak belajar kitab itu ya milih sholat, tapi tidak usah dimafhum apa dulu tidak sholat, tidak usah seperti itu. Itu mafhum yang salah itu, yang berbasis suudzon. Jadi mafhum seperti itu salah, ya masalah itu. Suudzon itu masalah. Kata Syekh Izzuddin bin Abdis Salam memberi penjelasan, kenapa harus sholat dihormatil waktu? Karena khotorun najasah, bahayanya najis atau ritsun najasah, kotorannya najis. Itu layafi, kalau dibaca rijul layafi dengan pentingnya sholat. Karena butuhnya Allah, butuhnya malaikat, kalau boleh dibahasakan butuh ya dalam ilmu fikih kan dibahasakan gampang saja. Ada orang sujud di waktu yang diwajibkan sujud, sehingga diabaikan syarat sholat itu harus toharatul badan, wa tasawubi dan wal makan. Kok kira pantas ono waktu sholat kemudian la tasjudu fil waktu sajdah. Jadi akhir gampangannya wes tetap keren, meskipun kowe salat nganggo najis ora sempurna tetap keren. Piye-piye cara didelok malaikat kok dhuwur wis keceluk sujud, keceluk musholli. Daripada kowe misale asar gak salat alasanmu celanaku najis, maghrib ora salat. Terus jare malaikat berkhataman Wahab kok kelakuane ngono kan gitu kan. Karena malaikat tuh deloke kok dhuwur. Bablas asar, bablas maghrib, bablas isya, meskipun sampean punya alasan nanti menisan di rumah atau di pondok, tapi ini kan melewati waktu yang harusnya ada sujud. Sehingga dalam syarat jamak takhir misalnya apa? Kamu harus niat akan jamak takhir di waktu sholatil ula, biar ada bedanya tarku karena sembrono dengan tarku yang karena ingin mentakhir. Paham ya? Itu jadi sama-sama fikih, kualitas yang dikarang Sultanul Ulama dengan sing RT itu ya beda. Dan sampean harus baca kitab yang dikarang rajanya ulama supaya kamu tambah pinter. Nanti kalau gak pinter-pinter nanti sowan saya. Tetap gak pinter karena itu jatah. Makanya ada usah sowan ya, nanti gak ngefek juga gitu. Itu Syekh Izzuddin bin Abdis Salam. Terus kemudian beliau mengebabkan itu detail sekali, yaitu di Sajaratul Ma'arif dibabkan di bab faslon la yutrakul haqqu li ajlil batil. Itu beliau bikin satu strategi fikih itu yang luar biasa. Misalnya begini, jihad atau perjuangan membela Islam itu harus kamu menyertakan orang-orang fajir, orang-orang fasik. Kenapa? Likuwatil Islam. Karena kesalahan orang fajir itu tidak seimbang dengan pentingnya syaukatul Islam atau syaukatul muslim. Terus saya itu dulu ya iskal itu ya agak protes, tapi ini ulama wali, sampai saya sholat berkali-kali, ya Allah saya beri kefahaman tag ini, kalau terpaksa beda nanti saya mohon ketemu beliau, saya mau protes. Sama nggak usah tahu caranya ketemu wali-wali yang sudah meninggal, nanti kalau sudah jadi wali tahu sendiri, jadi tidak usah tanya. Akhirnya saya sholat dan akhirnya faham tanpa ketemu, karena saya bayangkan ketemu ya lebih sulit, mendingan minta faham timbang minta ketemu. Logikanya begini, misalnya nyun sewu kita di Daril Harbi, bayangkan kita di Daril Harbi atau zaman Indonesia dijajah Belanda. Saya ulang lagi ya, dalam konteks jangan sekarang, contohnya sekarang nggak perlu perang, zaman dijajah Belanda. Kita misalnya milih pasukan Hizbullah dan Sabilillah selektif.
yang sholatnya benar, yang puasanya benar, yang toharohnya benar. Kira-kira dapat pasukan berapa coba? Enggak, jawab saja. Kan hanya dapat pasukan sedikit. Sementara misalnya Belanda bisa pasukan banyak karena tanpa seleksi. Di sini nih hebatnya Rasulullah SAW. Kata beliau, wal jihadu madin mundu ba'atsan ya Allah ila yaumil qiyamah sampai ila ayyuqatila akhiru ummati ad-dajjal la yubtiluhu jawru jairin wala adlu adilin. Sebagian riwayat langsung wal jihadu tetap wajib bun alaikum ma'akul libarrin wa fajirin. Nah, penjelasan Nabi kenapa kita harus berjuang mengawal Islam meskipun harus ma'akul libarrin wa fajirin. Ya kalau di isim fa'ilnya umumnya guru-guru kita baca barin, tapi untuk masdarnya untuk kebaikan bacanya apa? Birun. Nanti kamu protes, oh barun itu daratan Gus, kalau birun itu kebaikan. Aku itu macaku kamus luwes suwi, bocah kok sembrono. Saya ini karena meneliti kiro asap, jadi insya Allah kalau masalah lughat itu saya sudah bukan sawir lagi Fathul Wahab, sudah di atasnya itu. Sampai tidak usah tersinggung, biasa aja maksudnya. Karena ini kompetisi, kalau sampai nggak cocok ya harus bersaing, jangan geremeng tok. Gus Pak sombong enggak, ada usah bilang gitu, saingi saja. Makanya saya terkenal alim itu seneng, karena senengnya itu tadi, yang ngidolakan saya ingin ikut, yang hasut kompetisi, jadi seru. Jangan yang hasutnya antet, wah itu gak fair itu. Itu gak fair, wah itu pasti ngadepi langit gitu. Nanti urusannya sama Allah itu. Gak sama saya, langsung sama. Saya ulang lagi ya. Ilmu itu harus dianalogi dengan fikih, dilogika dengan fikih, dikiaskan dengan fikih. Sekarang misalnya ada orang sok ikhtiyat, wah perang kok ambek wong fasik gak enak gini-gini, wong fasik perilakunya gini-gini. Pertanyaannya adalah, kalau kita nyeleksi hanya orang soleh, kita dapat pasukan berapa? Misalnya zaman kita melawan Belanda. Sama sekarang kita ngawal pembangunan masjid, kadang yang nyumbang gak sholat, kadang yang nyumbang yang sewu hasil korupsi, kadang yang nyumbang orang-orang yang cara muamalah babal kedua. Itu coba kalau kamu tolak, potensinya gini, ini oke, sekaligus PR. Saya berkali-kali nyontohkan ini, sampean boleh tidak setuju, tapi nanti menghadapi saya di akhirat, tidak di dunia, di akhirat. Nanti kita sowan Allah bareng-bareng bener siapa. Loh saya tidak main-main, karena ulama dulu, sampean lihat di Mu'in di Fathul Wahab, kalau sudah ngendikan ulama, wahadha madhabun al-qawwahabi, ini madhab yang saya siap ketemu Allah. Jadi ukuran madhab benar itu bukan diputuskan di sawit Fathul Wahab, tapi madhabun sing al-qawwahabi, madhab yang saya ketemu Allah dengan madhab itu. Misalnya gini, ada orang fasik lewat di depan saya, punya uang 1 juta. Delalah pas itu qadhafawa fi qalbihi hubbal ulama. Misalnya. Pas itu delalah beliau senang ulama terus bilang gini, Gus Pak, uang ini tak kasihkan kamu 1 juta. Dia fasik, misalnya terkenal syaribul khomri. Saya ini menurut pertanyaan saya, ini jawab saja. Kamu salah nggak apa-apa. Wajib menerima apa haram menerima apa bebas mubah. Ayo milih di polling. Nggak usah sungkan Gus Kausar. Ini beliau-beliau posisi senior, milih nerima apa nolak, wajib apa sunat, sunat apa wajib. Nah logika harus terbangun begini, kalau kamu terima maka akan dicibir. Malam di Fathul Wahab tiga duit saya kok gelem, bolak-balik nak duit gelem aja. Itu juga masalah kan, kiai latihan jatuh kan, artinya posisinya ada mantep-mantep amat. Aku udah kadang keramat itu. Saman jangan niru saya, aman udah itu. Bayangkan sampean yang latihan nyai itu. Tapi pertanyaannya kalau sampean tolak, terus ista'ana bihadhihi darahim lil maksiyah. Tak kena kiai ra gelem, tak kena demenanku. Dan hari itu andaikan dia tidak punya uang 1 juta, dia tidak bisa kedemenannya. Gara-gara sampean tolak, dia punya alat untuk maksiat lagi. Kalau seperti ini jadi haram apa wajib? Loh, berarti sampean harus gak jawab anut aku. Artinya sampean jawab kan terprovokasi saya kan? Terprovokasi narasi. Terprovokasi narasi. Itu kriminal untuk calon ulama gitu, itu nggak boleh. Nah, logika ghanimah kira-kira seperti itu. Ghanimah itu normalnya haram. Normalnya haram karena ghanimah itu min amwalil kufar. Dan notabene amwalul kufar adalah bukan sekedar mukhtalithah, aksaruha mungkin minal haram. Tapi kenapa ghanimah dihalalkan di hadil ummah? Makanya Nabi ketika ngendikan uqtitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli, termasuk beliau menyebut wa ukhillat li al-ghanaim, termasuk saya 5 hal yang Nabi sebelumnya enggak dikasih, saya dikasih.
Di antara beliau nyebut wa ukhillat li al-ghanaim, ghanimah itu halal untuk umatku. Itu kan kenapa Nabi menyebut itu? Karena normalnya ghanimah itu haram karena min amwalil kufar. Tapi kenapa dihalalkan? Saya pernah ditanya seorang dosen, kenapa itu halal Gus? Saya itu kok nggak nyaman. Karena ini jenis orang ikhtiyat. Terus saya bilang gini, andai kan kamu digarong sama garong, kemudian garong itu bawa senpi, bawa pedang. Karena kamu merasa itu tidak milik kamu, monggo gadane jenengan beto malih. Wah ya tidak bisa Gus, nanti dipakai garong lagi. Sama amwalul kufar. Andaikan lau a'tainahum, andaikan kita kasihkan lagi ke mereka, maka akan dipakai isti'anah, dipakai pertolongan atau alat untuk kekuatan kekafiran mereka. Di sini sirinya kenapa ghanimah menjadi halal. Tapi kenapa Nabi sebelumnya kok dikatakan haram? Karena logikanya memang haram. Itu hebatnya Allah Subhanahu wa taala sama para kekasihnya. Ada kekasihnya yang dipilihkan haram, yaitu Nabiun qabla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena normalnya memang haram. Ada nabi yang fikihnya lebih dinaikkan lagi, yaitu dihalalkan supaya harta ini tidak dipakai i'anah alal maksi. Sampean milih fikih mana coba? Nah, saya berharap pintere Khatam Fathul Wahab itu paling enggak sampai seperti ini. Bariku nantang saya enggak apa-apa. Tapi nanti ketemu di akhirat. Nah itu fikih. Jadi fikih itu. Nah, tapi kan iso wae Gus nampani khadzun nafsi lah, itu mulai masalah kan. Makanya yang seperti itu jangan untuk khadzun nafsi. Karena kita butuhnya itu nyita supaya ini enggak dipakai kekuatan maksiat. Jebule mbek kon malah go ngopi rokokan. Nah, ini orang kan terus curiga, jebule nek ambek dhuwit ya do gel. Buktikan kalau Anda tidak pakai. Kamu terima sebagai penyitaan, tapi Anda tidak pakai. Wah itu hebat. Tapi kalau kamu terima wajib, kemudian kamu pakai poya-poya, wah itu ya fikihnya benar, kelakuannya ra benar. Nah saya berharap Anda memahami fikih itu sampai seperti saya ini. Syukur-syukur lebih. Meskipun ya agak-agak mukhal tapi bisa diperjuangkan itu. Enggak apa-apa. Kamu doa di saat istijabah, ya Allah saya ingin mengalahkan Gus Bak, saya ridho dengan doa itu. Tapi tak jamin enggak mustajab karena sudah berbasis ghil, kebencian itu. Doa yang berbasis hasud pasti tidak mustajab. Jadi makanya saya rela kalau ada kompetitor karena tadi pasti